Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan presipitasi yang disusun oleh Septi Aulia Putri, Siti Asia, dan saya sendiri Julfahmi Amriansa. Presipitasi. Presipitasi juga dikenal satu kelas dengan hidrometeor yang merupakan fenomena atmosferik. Presipitasi sendiri mempunyai arti setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat menjadi beberapa bentuk, diantaranya hujan, hujan beku, hujan rintik, salju, slit, dan hujan es. Presipitasi sendiri perlu diukur untuk mendapatkan data hujan yang sangat berguna bagi perencanaan hidrologis, semisalnya perencanaan pembangunan bendung dan sebagainya. Pengukuran curah hujan. Jumlah presipitasi, misalnya curah hujan, dinyatakan dalam milimeter, yang merupakan penyingkatan dari liter per meter persegi permukaan tanah. Jika yang jatuh adalah salju dan hujan es, maka presipitasi diukur setelah mencair. Intensitas curah hujan dinyatakan dengan jumlah presipitasi dalam satuan waktu tertentu, biasanya menit. Derajat curah hujan merupakan unsur kualitatif dari intensitas curah hujan. Berikut adalah tabel derajat curah hujan dan intensitas curah hujan. Hujan sangat lemah biasanya memiliki intensitas lebih kecil dari 0,02. Kondisi tanahnya biasanya agak basah atau dibasahi sedikit. Hujan lemah memiliki intensitas curah hujan 0,02 sampai 0,05. Biasanya kondisi tanahnya menjadi basah semua, namun umumnya tidak menimbulkan genangan. Hujan normal memiliki intensitas curah hujan 0,05 sampai 0,25. Kondisinya air dapat tergenang, curah hujan dapat terdengar. Ada juga hujan deras yang memiliki intensitas 0,25 sampai 1,00. Air tergenang di seluruh permukaan tanah, bunyi hujan terdengar dari genangan. Yang terakhir ada hujan sangat deras, memiliki lebih besar dari 1,00. Kondisinya biasanya hujan seperti ditumpahkan, saluran drainase meluap. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang intersepsi. Intersepsi adalah proses ketika air hujan jatuh pada permukaan vegetasi di atas permukaan tanah, tertahan beberapa saat untuk kemudian diuapkan kembali ke atmosfer atau diserap oleh vegetasi yang bersangkutan. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi intersepsi, yaitu lokasi, luas tajuk penutup vegetasi atau kerapatan, tipe vegetasi, kondisi atau umur vegetasi, intensitas hujan. Kemudian saya akan membahas tentang kelembaban udara. Kelembaban adalah konsentrasi uap air di udara. Angka konsentrasi ini dapat diekspresikan dalam kelembaban absolut, kelembaban spesifik atau kelembaban relatif. Kemudian kelembaban udara adalah tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Kemudian macam-macam kelembaban. Kelembaban itu ada dua, kelembaban relatif dan kelembaban absolut. Kemudian kalau kelembaban relatif itu perbandingan jumlah uap air di udara dengan yang terkandung di udara pada suhu yang sama. Sedangkan kalau kelembaban absolut yaitu
hanya uap air di dalam garam. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan kepada Septi Aulia Putri. Baiklah, saya Septi Aulia Putri akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe hujan dan pengukuran curah hujan. Tipe hujan dapat dibedakan menjadi 8. Yang pertama yaitu hujan siklonal, yang kedua hujan orografis, yang ketiga hujan frontal, yang keempat hujan muson, yang kelima hujan zenital, yang keenam hujan asam, yang ketujuh hujan meteor, dan yang terakhir yaitu hujan buatan. Hujan siklonal sendiri itu adalah hujan yang terjadi karena adanya udara yang panas, suhu lingkungan yang tinggi disertai dengan angin yang berputar-putar. Yang kedua, hujan orografis. Hujan ini terjadi karena adanya angin yang mengandung uap air yang bergerak secara horizontal. Yang ketiga, hujan frontal. Hujan ini terjadi karena adanya pertemuan antara massa udara yang dingin dan suhu udara yang rendah bertemu dengan massa udara yang panas dan suhu udara yang tinggi. Yang keempat, hujan muson atau dikenal juga sebagai hujan musiman. Hujan ini terjadi akibat adanya pergerakan semu tahunan matahari. Berikutnya yaitu hujan zenital. Hujan ini terjadi akibat adanya pertemuan angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara. Yang keenam, hujan asam. Hujan ini memiliki pH netral yaitu 7. Dan berikutnya yaitu hujan meteor. Hujan ini terjadi ketika matahari terbenam. Yang terakhir, hujan buatan. Seperti namanya, hujan ini merupakan buatan langsung manusia dengan cara menambahkan curah hujan. Selain tipe-tipe tadi, hujan juga dapat dibedakan berdasarkan ukurannya, yaitu hujan gerimis, hujan salju, hujan batu es, dan yang terakhir yaitu hujan deras. Itulah tadi penjelasan tentang tipe-tipe hujan, dan berikutnya saya akan jelaskan tentang bagaimana pengukuran curah hujan. Dalam pengukuran curah hujan ini ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode aritmatik, yang kedua metode polygon-Thiessen, dan yang ketiga yaitu metode isohit. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dengan contoh soal dan rumusnya sekalian. Metode pertama yaitu metode aritmatik yang merupakan metode paling sederhana, dapat diselesaikan dengan persamaan P rata-rata sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 dan seterusnya dibagi dengan N, di mana P merupakan hujan rata-rata di suatu daerah aliran sungai, PI merupakan hujan di tiap-tiap stasiun, dan N merupakan jumlah stasiun. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Itu tuh cuman memasukkan jumlah dari stasiunnya ke dalam persamaan dan dapat ditemukan hasilnya. Yang kedua yaitu metode Thiessen, di mana metode ini digunakan untuk menghitung bobot masing-masing stasiun yang mewakili luasan di sekitarnya. Dapat diselesaikan dengan persamaan P rata-rata sama dengan A1 dikali P1 ditambah A2 dikali P2 dan seterusnya dibagi dengan A total, di mana P merupakan curah hujan rata-rata, P1 sama dengan curah hujan pada setiap stasiun, dan A1 merupakan luas yang dibatasi tiap poligen. Dapat dilihat contohnya. Itu tuh cuman memasukkan jumlah curah hujannya pada setiap stasiun dan dikalikan dengan luas yang dibatasi tiap poligen.
Dan metode terakhir yaitu metode isohiat. Metode isohiat ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan tinggi atau kedalaman hujan yang sama. Persamaannya dapat dilihat yaitu P rata-rata sama dengan A1 dikali dengan I1 ditambah I2 dibagi 2 dan ditambah dengan A2 dikali I2 tambah I3 per 2 dan dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Sama seperti yang sebelumnya, itu tuh cuma memasukkan nilai luas dari titik I dan garis isohiat ke I. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.